Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Wahyu Ramadhani dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pengaruh-pengaruh AI pada bidang pendidikan. Namun sebelum itu, saya ingin menyatakan bahwa saya setuju dengan gagasan penulis pada teks opini. Pada teks opini, itu menyikapi transformasi pembelajaran di era AI pada bidang pendidikan, yaitu dengan memanfaatkan peluang dari potensi-potensi AI dan cara untuk menanggulangi ancaman dari resiko AI, yaitu dengan cara regulasi. Saya dapat mengkritisi gagasan penulis pada teks opini, yaitu penulis menyebutkan potensi-potensi AI di bidang pendidikan yang meliputi metode pembelajaran. AI menyediakan alat sebagai pendukung siswa dalam belajar, memberikan siswa praktik percakapan dan umpan balik secara real time yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga AI dapat membantu guru untuk mengidentifikasi area kesulitan siswa. Dari kesulitan siswa tersebut, guru dapat mengubah dan mengembangkan aktivitas pembelajaran yang relevan dan adaptif menggunakan AI. Gagasan tersebut pada teks opini terdapat pada paragraf 4, 5, 6, dan 9. Contoh konkretnya yaitu AI menyediakan chatbot yang menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP dapat memberikan siswa praktik percakapan dan umpan balik, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu mereka tingkatkan. Contoh konkret tersebut terdapat pada paragraf 6. Yang selanjutnya adalah potensi AI dari segi materi pembelajaran. AI menyediakan pembelajaran adaptif dengan menggunakan analitik data dan algoritma pembelajaran mesin untuk mempersonalisasi tingkat kesulitan siswa, sehingga AI dapat menyajikan materi pembelajaran melalui konten-konten yang relevan. Gagasan tersebut terdapat pada paragraf 5. Namun, penulis tidak memberikan contoh konkret potensi AI pada materi pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah potensi AI dari segi profesionalitas pengajar. AI dapat membantu guru untuk mengidentifikasi secara langsung area kesulitan siswa dari pembelajaran adaptif tersebut. Gagasan tersebut juga tercantum pada paragraf 5. Contoh konkretnya, yaitu guru mengidentifikasi area di mana siswa kesulitan dan memberikan dukungan yang ditargetkan pada saat praktik percakapan. Contoh konkret tersebut juga terdapat pada paragraf 5. Potensi AI yang selanjutnya, yaitu dari segi interaksi pengajar dan pembelajar. Dari identifikasi area kesulitan siswa, guru bisa melakukan sistem bimbingan belajar dengan menggunakan bantuan AI sebagai pendukung, sehingga ini menjadikan peran guru lebih responsif untuk memberi bantuan terhadap kesulitan belajar siswa secara langsung. Gagasan ini terdapat pada paragraf 9. Contoh konkretnya yaitu dengan sistem bimbingan belajar yang didukung AI. Guru akan secara langsung memberikan bantuan terhadap kesulitan siswa pada saat praktik percakapan. Contoh konkret tersebut juga terdapat pada paragraf 9. Yang selanjutnya, potensi AI dari segi asesmen pembelajaran. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis AI, dapat membantu mempercepat proses pembelajaran dan menjadikannya lebih menarik. AI dapat memberikan proses atau teknik evaluasi untuk menganalisis kinerja siswa secara real-time dan memberikan umpan balik langsung yang lebih akurat daripada menggunakan cara evaluasi tradisional. Gagasan tersebut terdapat pada paragraf 6, 8, dan 9. Contoh konkretnya yaitu dengan teknik evaluasi menggunakan AI untuk mengidentifikasi area kesulitan siswa. Guru dapat memberikan umpan balik terhadap praktik. Contoh konkret tersebut terdapat pada paragraf 8. Pada teks opini juga, penulis menyebutkan bahwa AI juga memungkinkan untuk munculnya resiko. Resiko-resiko AI pada teks opini yaitu yang pertama, seiring berkembangnya AI, muncul kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan peran guru.
Gagasan tersebut ada pada paragraf 1. Namun, penulis tidak memberi contoh konkret resiko penerapan AI tentang kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan peran guru. Yang selanjutnya yaitu resiko AI menimbulkan ketidaksetaraan akses. Mengingat pendidikan di Indonesia, terutama di pedesaan, masih banyak yang kurang mengerti dan keterbatasan akses teknologi. Gagasan tersebut terdapat pada paragraf 1. Namun, penulis tidak memberi contoh konkret risiko penggunaan AI tentang kekhawatiran ketidaksetaraan akses teknologi ini. Yang selanjutnya yaitu risiko AI. Dengan adanya sistem ujian online akan memicu siswa untuk menggunakan AI, sehingga muncul kekhawatiran siswa berbuat tidak jujur atau curang dalam ujian. Gagasan tersebut terdapat pada paragraf 2. Contoh konkretnya yaitu kampus di Australia kembali menggunakan ujian paper-based untuk menghindari kemungkinan mahasiswa berlaku curang dalam ujian dengan menggunakan ChatGPT yang pintar itu. Contoh konkret tersebut terdapat pada paragraf 2. Selanjutnya, resiko AI. Jika AI tidak dirancang dengan mempertimbangkan keragaman dan inklusi, ada kekhawatiran munculnya bias. Gagasan tersebut terdapat pada paragraf 7 dan 10. Namun, penulis tidak memberi contoh konkret resiko penerapan AI tentang kekhawatiran bahwa AI dapat memicu munculnya bias. Yang terakhir yaitu resiko adanya kekhawatiran bahwa alat-alat AI mungkin tidak secara akurat menilai seluruh kemampuan siswa dalam pemikiran kritis dan kreativitas. Gagasan tersebut terdapat pada paragraf 10. Namun, penulis juga tidak memberi contoh konkret risiko penerapan AI tentang kekhawatiran bahwa alat-alat AI mungkin tidak secara akurat menilai seluruh kemampuan siswa dalam pemikiran kritis dan kreativitas. Sehingga, dari risiko-risiko penggunaan AI di atas, maka penggunaan AI perlu adanya aturan agar penggunaannya tidak sembarangan dan benar, yaitu dengan memperhatikan etika dan inklusivitas. Dari penjelasan saya tadi, saya dapat menjelaskan selanjutnya, yaitu tentang mind map yang sudah saya tampilkan di layar ini. Mind map ini ditulis atau dibuat dengan cara merangkum paragraf tentang gagasan yang saya buat terhadap penggunaan AI di bidang pendidikan menggunakan Node GPT. Baik, langsung saja saya jelaskan tentang mind map yang saya buat. Perkembangan AI semakin marak. Potensi-potensi yang ditimbulkan oleh penggunaan AI menjadi peluang di bidang pendidikan. Ini merupakan salah satu upaya untuk memajukan sistem pendidikan saat ini. Potensi AI di bidang pendidikan mengubah metode pembelajaran, materi pembelajaran, profesionalitas pengajar, interaksi pengajar dan belajar, dan asesmen pembelajaran. Contoh konkret penerapan AI dalam pembelajaran penulisan karya ilmiah, yaitu pada metode pembelajaran adalah AI dapat membantu siswa dalam menyusun penulisan karya ilmiah dengan menyediakan alat berbasis AI. Contohnya ChatGPT, yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait topik. Sedangkan pada materi pembelajaran, AI menyediakan data-data relevan sebagai sumber data penelitian awal yang dapat membantu siswa untuk mencari ide awal dan masalah penelitian. Jika dihubungkan dengan pembelajaran penulisan karya ilmiah, maka AI dapat memberikan data yang sudah ada atau sudah banyak digunakan tentang judul penelitian dan contoh-contoh penelitian sebelumnya yang relevan sebagai referensi penelitian siswa. Selanjutnya pada profesionalitas pengajar. Pengajar dapat mengidentifikasi kesulitan siswa dengan bantuan AI saat pembelajaran adaptif.
sehingga pengajar dapat menjelaskan materi sesuai dengan kesulitan siswa tersebut. Sedangkan pada interaksi pengajar dan belajar, yaitu pengajar memberikan bimbingan kepada siswa dalam menyusun penulisan karya ilmiah yang meliputi ketepatan judul dan topik atau masalah yang akan diteliti. Pengajar membuat kerangka penelitian karya ilmiah siswa yang meliputi abstrak sampai dengan daftar pustaka. Sehingga ini merupakan upaya untuk memverifikasi karya siswa itu sendiri agar tidak adanya plagiarisme. Yang terakhir yaitu pada asesmen pelajaran, yaitu dari identifikasi kesulitan siswa. Pengajar dapat mengevaluasi dan menilai pemikiran kritis dan kreatif siswa, yaitu dengan mengecek kinerja siswa secara real time atau progres penelitian siswa setiap pertemuan lalu. Pengajar dapat memberikan umpan balik secara langsung. Jadi, upaya ini dapat memverifikasi bahwa itu adalah pekerjaan manusia dan bukan termasuk plagiarisme. Walaupun dengan bantuan AI, tetapi tidak semua tugas harus dikerjakan oleh AI, sehingga perlu dibarengi dengan pemikiran kritis manusia. Dari potensi AI dalam penerapan pada pembelajaran penulisan karya ilmiah, terdapat kekhawatiran yang muncul akan menjadi ancaman dan resiko yang mungkin akan muncul. Ditemukan 4 risiko penggunaan AI, yaitu yang pertama adalah kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan peran pengajar jika tidak didukung dengan bimbingan secara langsung. Yang kedua, menimbulkan plagiarisme jika siswa tersebut mengklaim karya orang lain sebagai karya miliknya dan tidak mencantumkan sumber terkait informasi yang akan dicantumkan dalam karya sendiri. Yang ketiga, munculnya risiko bias, yaitu ketika AI salah menafsirkan data dan hasil penelitiannya yang tidak akurat. Yang keempat, yaitu ketidaksetaraan akses, yaitu ketika dosen tidak dapat mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, sehingga beberapa siswa tersebut lebih susah mengikuti dan memahami materi dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Dengan demikian, melihat risiko yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan AI dapat ditanggulangi dengan menerapkan regulasi yang tepat. Penerapan regulasi yang tepat sesuai dengan Undang-Undang SE Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 yang berisi 9 nilai etis penggunaan AI. Yang pertama, nilai inklusivitas. Hendaknya memperhatikan nilai keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Hendaknya saling menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan yang dianut, serta pendapat atau pemikiran setiap orang. Yang ketiga, nilai keamanan. Memperhatikan aspek keamanan penggunaan dan data yang digunakan agar dapat menjaga privasi data pribadi dan mengutamakan hak penggunaan sistem elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat ada aksesibilitas. Setiap penggunaan memiliki hak yang sama dalam mengakses penggunaan AI untuk kepentingannya dengan tetap menjaga prinsip etika AI yang berlaku. Yang kelima adalah nilai transparansi. Digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data dalam mengembangkan inovasi teknologi. Pelaku usaha dan PSE dapat memberikan akses kepada pengguna yang berhak untuk mengetahui penyelenggaraan data dalam pengembangan penggunaan AI. Yang keenam adalah nilai kredibilitas dan akuntabilitas. Perlu mengutamakan kemampuan dalam mengambil keputusan dari informasi atau inovasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan melalui AI harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ketika disebarkan pada publik. Yang ketujuh yaitu nilai perlindungan data pribadi. Harus memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedelapan adalah nilai pembangunan dan lingkungan berkelanjutan. Mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Yang terakhir adalah
Nilai kekayaan intelektual. Tunduk pada prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan baru yang saya ciptakan dan tidak ada pada gagasan penulis, yaitu ada pada kolaborasi AI dan kecerdasan manusia dengan memverifikasi dengan pemikiran kritis manusia terlebih dahulu terkait inovasi dan kreativitas dalam karyanya sebelum diterbitkan. Jadi seperti itu tentang pengaruh-pengaruh AI yang dapat saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.